Jadi kalau aku bilang di sini, aku bilang lumayan bagus, usaha atau dagangan kamu berjalan aman, berjalan nyaman, bahkan pekerjaan pun berjalan juga dengan tenang. Ya, karena ini sudah sejalan, seirama dengan kamu. Ya, congratulations buat yang. Halo guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Selamat hari Jumat. Happy Jum Day, ya. Happy Friday. Semoga Friday ini membawa blessing from universe. Kalian sehat selalu dilindungi. Dan bagi yang beraktivitas, semoga aktivitas kalian membawa kebaikan buat kalian. Jangan lupa membawa hand sanitizer, masker, dan raincoat. Kadang-kadang masih musim hujan ya. Karena ini masih pandemi, jadi harus selalu jaga kesehatan kalian baik-baik. Oke, hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak Virgo di bulan Oktober 2021. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Pernah saya ulas ya di video saya sebelumnya, pernah saya review tentang bagaimana karakter orang-orang Virgo tersebut. Boleh Anda lihat di video saya. Monggo silakan bagi yang belum tahu tentang karakternya atau ingin melihat lagi, silahkan saja. Tapi saya ingin membahas tentang inti-intinya saja karakter orang-orang Virgo. Orang Virgo adalah orang yang apa adanya ya, orang yang ngomongnya dia itu to the point ya. Terus dia juga orang yang tidak suka basa-basi, dia juga orang yang humoris, dia juga orang yang suka bergaul, dia suka hanging around dengan kawan-kawannya, dan dia juga menonjol di antara kawan-kawannya. Dia juga cerdas ataupun dia juga cerdik, dia juga lihai, dan dia juga terdepan dalam komunitasnya gitu. Itu orang-orang Virgo. Dan dia juga sebagai leadership bagus ya, dia pintar untuk manajemen diri sendiri maupun memanajemen teman-temannya atau lingkungannya. Tipe-tipe yang keras kepala, tipe-tipe yang punya pendirian, tipe-tipe yang teguh gitu pendiriannya ya. Terus dia orangnya juga pandai mencari peluang gitu. Orang-orang Virgo dia pintar mencari peluang untuk usaha atau bisnis atau pekerjaan, makanya dia selalu. Oke, itu sekilas info tentang karakter orang-orang Virgo. Kita lanjut saja dengan karir dia di bulan Oktober ini ya. Saya buka. Ini sudah saya shuffle, jadi don't worry ya, sudah saya shuffle, sudah saya pilih. Nah, di sini ada kartu The Lovers. Jadi intinya kalau kamu sudah punya karir di pekerjaan tertentu, punya skill tertentu, atau punya dagangan atau usaha, aku rasa kamu harus tekunin lagi itu usaha atau dagangan kamu, bisnis kamu, atau pekerjaan kamu sekarang. Ya, tekunin lagi ya, ditingkatkan lagi skillnya, diperdalam lagi, dipertajam lagi. Jadi benar-benar kamu memang expert di bidang tersebut, jangan setengah-setengah ya. Karena aku lihat kamu memang sudah nyaman atau memang merasakan ini loh, jiwa saya, ini pekerjaan saya, ini sesuai dengan hobi saya atau sesuai dengan bidang pekerjaan lapangan saya. Seperti itu ya, kamu udah merasakan dapat chemistry di pekerjaan terus. Tinggal kamu dalamin, tinggal kamu pertajam lagi skill kamu tersebut ya. Perdalam dengan mengikuti kelas-kelas online, perdalam dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya ya. Jangan pernah menyerah untuk belajar terus. Dan sepertinya di situ kamu akan menjadi dirimu sendiri. Kamu benar mencintai pekerjaanmu, menjadi dirimu sendiri, selalu mendengarkan intuisi kamu. Jadi di sini juga berarti love yourself, love your job. Jadi kamu dengan pekerjaan kamu ada chemistry, jadi setidaknya kamu harus benar-benar merawat pekerjaan kamu dengan baik. Artinya di bulan Oktober ini kamu berjalan smooth dalam hal pekerjaan ya, karena kamu memang suka dengan bidang tersebut dan akan berkembang bidang tersebut nantinya, berjalan harmoni seiring sejalan dengan berjalannya waktu. Oke, jadi kalau dibilang lumayan bagus di bulan Oktober ya, sekitar 60%. Jadi kalau aku bilang di sini, aku bilang lumayan bagus, usaha atau dagangan kamu berjalan aman, berjalan nyaman, bahkan pekerjaan pun berjalan juga dengan tenang ya, karena ini sudah sejalan, seirama dengan kamu ya. Congratulations buat yang berzodiak Virgo. Lanjut, mungkin kamu akan ada kerjasama lagi ya dengan orang lain gitu. Oke, untuk masalah asmara yang berpasangan, yang sudah punya calon atau sudah berumah tangga, rawatlah dirimu ya. Udah saatnya kamu menikmati hidup, rawat dirimu, take care yourself ya, healing yourself ya. Kenapa tidak? Namanya loving yourself, mencintai dirimu adalah kamu tahu bagian-bagian tubuh kamu yang perlu istirahat, kamu tahu kapan kamu harus bermanja
manjaan dengan pasangan gitu ya. Kamu tahu kapan kamu harus membuat sehat badan kamu sendiri dan pikiran kamu sendiri. Meskipun rezeki ada selalu, tetapi hidup tidak selalu berbicara dengan materi, tetapi kamu harus bisa menjaga kesehatan juga, menjaga hubungan batin dengan pasangan ya, menjaga hubungan batin dengan pasangan supaya dua-duanya juga tetap berjalan langgeng dan harmoni. Jaga dirimu, loving yourself ya. Rawatlah dirimu ya. Pergilah ke spa, pergilah ke tempat massage bersama pasangan, berdua, berjalan-jalan kemanapun yang kalian mau gitu ya. Nggak masalah, selama ada rezeki kenapa tidak. Dan selalu jaga kesehatan. Ini yang penting, jaga kesehatan dengan pasangan. Jangan sampai lelah, capek hanya bicara materi, itu tidak penting gitu ya. Kamu berkecukupan kok di bulan Oktober ini, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Terus bagi yang sudah punya calon, iya, kamu harus berinvestasi buat diri kamu, untuk menabung, untuk membeli rumah, untuk membeli sesuatu untuk masa depan kamu, ataupun bisa membeli atau membiayai pernikahan kamu sendiri atau tunangan kamu sendiri. Intinya seperti itu ya, jangan dihambur-hamburkan uang kamu. Kamu memang tetap, aku lihat sih memang tetap berbagi kepada orang, tetapi juga harus ingat untuk investasi kamu di masa yang akan datang. Jadi kalau ingin melanjutkan pernikahan, kenapa tidak ditabung dari sekarang ya, ke arah yang lebih serius, karena namanya hidup tidak selalu merta-merta mencari uang terus ya. Maksudnya serta-merta mencari uang terus, tidak selalu seperti itu. Oke. Kalau aku rasa sih asmara di sini tidak ada terlalu yang bermasalah sekali ya untuk Virgo dengan pasangannya. Tapi bagi yang single, yang asmara single di sini, kamu diminta untuk lebih kamu lebih banyak introspeksi, berbicara dengan your soul, berbicara dengan jiwa kamu sendiri. Mungkin kamu merasa kesepian, mungkin kamu merasakan gundah gulana belakangan ini, kamu merasakan kayak terjebak perasaan emosi negatif, ada sesuatu di masa lalu yang bikin kamu tidak tenang, atau ada pikiran-pikiran cemas tentang masalah hubungan asmara kamu untuk yang akan datang. Itu hanya ilusi ya sebenarnya, kamu bermain di ilusi saja. Jadi kalau kamu merasa terjebak dengan emosi negatif atau ilusi, ya lepaskan, bebaskan, tinggalkan. Selebihnya pelajari dan ambil hikmah. Healing lah ya, healing. Waktunya untuk menghindar dari emosi-emosi yang meluap-luap, yang kadang-kadang gak jelas datangnya, tiba-tiba ngambek, tidak memarah, tiba-tiba nangis. Seperti itu buat orang yang masih single. Berarti ada sesuatu di masa lalu yang tidak beres dengan kamu ya. Jadi jangan terlalu khawatir juga masalah asmara, kamu tidak punya pasangan, kamu belum. Jadi Virgo harus lebih banyak berbicara pada dirimu sendiri, apa yang diperlukan oleh jiwamu saat ini ya. Kalau belum mau pacaran ya nggak apa-apa, kalau belum mau untuk mencari jodoh ya juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasakan nyaman untuk sementara ini sendirian, why not gitu. Oke, lanjut untuk keuangannya. Nah ini kan juga sama dengan The Lovers. Akibat dari hasil ketekunan dan kecintaan kamu terhadap pekerjaan kamu ya, kamu akan mendapatkan rewardsnya apa ya, kamu menuai hasil kerja keras kamu dengan luar biasa ya. Kamu merasa bangga karena kamu bisa membantu banyak orang. Kamu bangga dengan uang yang kamu dapatkan dengan cara cerdas dan kerja keras dan tekun itu, akhirnya bisa membuat orang pun juga merasakan berkahnya uang atau rezeki yang kamu miliki ya. Uang kamu ada di bulan Oktober ini, tapi gunakan dengan baik-baik. Jangan sampai akhir bulan Oktober ini uangan kamu berkurang ya Virgo. Jadi kamu harus lebih banyak berterima kasih pada Sang Semesta, kepada Tuhan, karena kamu masih diberikan kemudahan dan rezeki. Uang kamu tidak ada masalah. Bahkan orang-orang sekitar kamu pun bisa mendapatkan kecipratan rezeki kamu. Gitu ya Virgo. Jadi intinya tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam masa keuangan kamu, karena keuangan kamu pada bulan ini, Oktober ini, baik-baik saja Virgo. Cuman kamu perlu merawatnya dengan baik atau memanage keuangan dengan benar. Oke, lanjut dengan masalah angel love-nya untuk Virgo di bulan Oktober ini apa? Saya kocok dulu ya. Oke.
Iya, karena tadi saya sudah shuffle, jadi ini yang keluar kartunya Virgo. Dari Angel Love-nya adalah let go of the control issue. Oke, bila ada masalah atau isu-isu, lepaskan saja ya. Allow the situation to unfold naturally. Ya, biarkan aja apapun yang terjadi di dalam masalah asmara kamu ya, ada sesuatu isu ataupun kabar-kabar tidak mengenakan ya di dalam kehidupan asmara kamu, dalam rumah tangga ataupun yang sudah berpasangan, ya biarkanlah situasi ini pergi dari kamu secara alami ya. Gak perlu didengarkan kanan kiri. Kalau kamu merasa nyaman dengan keadaan hubungan kamu dengan pasangan kamu, ya jalani saja dengan apa adanya. Tidak perlu mendengarkan kanan kiri kamu, apalagi isu-isu yang tidak sedap ya di telinga kamu ya. So let go aja ya, let go the control issue. Itu yang masalah terpenting buat kamu. Tidak usah terjebak dalam masalah toksik yang tidak perlu kamu pikirkan. Kalau rumah tangga kamu atau dengan pasangan kamu baik-baik saja dan bisa menyelesaikan masalah, kenapa tidak gitu ya. Oke, bagaimana dengan Island Timeless-nya? Ambil. Oh. Ya. Sudah saya kocok ya Island Timeless-nya. Nah, di sini apa kata-katanya? The Sword and Rose. Oke. Ya, kalau dalam Timeless di sini dimintanya untuk masalah asmara ini ya, saling menghargai satu dengan lain ya, seperti pedang dan bunga ya. Memang ada masalah, tetapi selama kalian bisa menjaga hubungan asmara kalian, walaupun ada masalah kecil-kecil, riak-riak kecil seperti itu, ada isu-isu, masih bisa saling menjaga, menghargai, menghormati, melindungi. Kenapa tidak bisa itu berlalu dengan sendiri dan akan tetap terjaga hubungan kalian dengan baik gitu ya. Perjelas, tegaskan bahwa hubungan kalian ini ya masih bisa kalian pertahankan, masih bisa kalian perbaiki, dan masih bisa kalian rawat. Kalau ada gosip-gosipnya nggak enak beredar, ya tegaslah ya gitu ya. Saling menghargai dengan pasangan, menghormati ya, dan melindungi. Begitu juga yang sudah punya pasangan. Oke, lalu apa nasihat dari Soul Truth-nya? Sebentar. Oke, tadi sudah saya kocok ya guys. Ini kartunya dari Soul Truth, nasihat dari Spiritual Thing, dari Universe. Am I afraid to be seen? Apa aku takut untuk kelihatan, atau aku takut untuk muncul di hadapan? Ya, jadi kenapa bisa takut? Seperti itu ya. Mungkin bagi kalian yang bermasalah dengan psikologi kalian, atau masalah dengan keberadaan kalian, pernah ngalamin trauma gitu ya. Entah yang mungkin bagi yang single dalam masalah asmara, trauma untuk melakukan hubungan, ingin sendiri dan tidak mau menampakkan diri, atau memang ada gejala lain atau masalah lain. Nah, ini nasihatnya adalah, today's soul actionnya adalah what parts of me do I hide so I can be socially accept and fit in ya. Am I being authentic? Do I allow myself to be all of me? Nah, jadi di sini adalah kamu harus berani untuk menampakkan diri ya. Kadang-kadang kamu menyembunyikan dirimu sendiri dari kehidupan sosial ya. Kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu dari kehidupan sosial karena kamu merasa tidak merasakan comfort ya, tidak merasakan nyaman ya. Nah, jadi kamu harus biarkanlah itu mengalir ya. Tidak perlu dipikirkan berlebihan untuk berada di dalam kehidupan sosial. I need to feel so I can be safe to be seen.
ya. Apa yang harus saya lakukan untuk merasa nyaman kalau saya nanti ada di kerumunan atau di hadapan banyak orang, ya. Jadi buatlah seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kamu harus paham bagian apa yang membuat saya merasa tidak nyaman untuk muncul di hadapan orang banyak atau masyarakat, ya. Apakah aku akan seperti ini terus? Oke guys, jadi itu yang saya lihat ya. Jadi saya ulangin lagi. Jadi kamu harus mengenali dalam today's call action ini, apa yang membuat kamu takut untuk muncul di hadapan masyarakat? Bagian mana? Bagian apa yang membuat kamu merasakan tubuhmu tidak nyaman untuk merasakan muncul di hadapan banyak orang atau dengan orang-orang terdekat kamu? Apakah aku harus memberanikan diri untuk muncul ke hadapan mereka? Kalau kamu punya masalah seperti itu, karena kamu punya masalah dengan masa lalu, bisa jadi ya. So, apa yang membuat aku merasa nyaman kalau aku harus berada di hadapan mereka? Perasaan apa yang membuat aku akan merasa nyaman berada di hadapan mereka? Jadi harus pada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu harus jawab sendiri, yang membuat kamu merasa nyaman berada di kehidupan masyarakat. Mungkin kamu agak menarik diri dari kebanyakan orang, tidak mau terlihat menampakkan diri dan sebagainya, karena kamu takut seperti ini, takut seperti itu. Tidak apa-apa, itu wajar, tetapi kamu harus juga bisa menjawab, ya. Kenapa saya selama ini tidak muncul dan tidak nampak ya di hadapan banyak orang, ataupun malas bergaul atau sosial dengan masyarakat. Itu harus kamu pahami penyebabnya dan bagian tubuh mana yang tidak bikin kamu nyaman, dan perasaan apa yang bikin kamu nyaman sehingga kamu bisa muncul lagi ke hadapan banyak orang. Itu saja kurang lebihnya. Semoga kamu tercerahkan bagi yang mengalami masalah-masalah psikologis itu tadi ya. Oke, terima kasih buat yang sudah melihat video saya ini. Bagi yang resonate, saya ucapkan terima kasih untuk Virgo ya. Yang resonate mungkin ini selaras dengan energi yang saya tarik. Bagi yang belum resonate atau belum cocok dengan kalian, hanya terpenggal di bagian-bagian tertentu, entah karirnya atau keuangannya saja, it's okay, tidak apa-apa. Mungkin ini bisa jadi bahan acuan kalian untuk hal yang lebih positif ya. Bagi yang hanya di bagian-bagian tertentu saja yang cocok buat kalian, itu tidak apa-apa. Mungkin hanya di bagian tertentu yang mungkin energinya sama atau selaras dengan kalian yang saya bacakan. Itu saja. Bagi yang ini spesifik reading, silahkan DM Instagram saya lalatifa_tarot _reader, atau mau healing silahkan DM Instagram saya. Oke, itu saja, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam sejahtera.